Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kesehatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kalian semua. Sebelumnya, Ustazah ucapkan terima kasih sekali kepada seluruh anak-anakku yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Semoga setiap huruf yang kalian lihat, yang kalian baca, yang kalian tulis, dan yang kalian pahami, semuanya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Al-Quran itu istimewa. Pahalanya bukan berdasarkan juz, bukan berdasarkan halaman, bukan berdasarkan surah, dan bukan berdasarkan ayat, melainkan berdasarkan huruf. Jadi, setiap huruf Al-Quran itu ada pahalanya, yang mengandung 10 kebaikan. Jika jarak antara satu dengan kebaikan yang lainnya adalah 500 tahun, coba bayangkan berapa banyak pahala yang sudah kalian dapatkan. Semoga Allah menerima pahala kalian semua ya anak-anakku. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, sebelumnya Ustazah mau menjawab pertanyaan dari kalian minggu lalu, yaitu mengapa sih tugasnya menulis? Kan rata-rata sudah pada hafal. Selain itu, surah yang dipilih juga pendek-pendek. Jadi, tujuan yang pertama adalah untuk memperkuat hafalan kalian semua. Jangan karena surahnya pendek, kalian semua menjadi lalai dan menyepelekan. Tetap harus fokus dan tetap harus mencermati hafalan surah tersebut. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan bacaan, terutama dari segi makhraj ataupun tajwidnya. Contohnya saja pada kata nasr. Nah, setelah huruf nu adalah huruf shad, jadi dibaca tebal ya, karena kalau dibaca tipis, tentu hal ini akan membuat maknanya menjadi berbeda. Kemudian yang ketiga adalah untuk memahami ayat. Ingat, Al-Quran adalah pedoman, jadi jangan hanya dibaca, tapi kita juga harus memahami dan kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah untuk menguatkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Ingat, Al-Quran juga kelak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dan cinta pada Al-Quran. Dan yang kelima, tentunya untuk memperoleh pahala. Untuk tugas kali ini, kita akan menulis surah An-Nasr, yang artinya adalah pertolongan. Surah ini merupakan surah ke-110 yang terdiri dari 3 ayat. Selain menuliskan surah, terjemahan, Ustazah juga meminta kalian untuk menemukan 2 hukum tajwid di dalam surah tersebut. Nah, sebelumnya, mari kita persiapkan peralatan berikut ini. Yang pertama adalah Al-Quran atau juz amma. Yang kedua, peralatan menulis dan juga beberapa pensil warna. Dan yang ketiga adalah kertas, boleh HVS, boleh folio bergaris. Sebelum kita mulai menulis, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Jangan lupa menuliskan ta'awudz dan juga basmalah. Setelah itu dilanjutkan dengan menulis ayat 1 hingga 3. Nah, untuk tugas kali ini, jangan lupa warnai 2 hukum tajwid di bawah ini. Yang pertama adalah gunnah. Ketika anak-anakku semua menemukan huruf hijaiyah bertemu dengan mim tasydid atau nun tasydid, maka disitulah ada hukum tajwid gunnah yang harus ditahan selama 1,5 hingga 2 harakat. Kemudian yang kedua adalah qalqalah. Jika anak-anakku menemukan huruf ba, jim, da, po, dan qaf berharokat sukun, maka disitulah hukum qalqalah berlaku, yang artinya pembacanya harus memantul. Nah, diperhatikan betul-betul ya, supaya bisa menemukan 2 hukum tajwid ini dengan baik.
Nah, berikut salah satu contohnya. Anak-anak bisa lebih kreatif lagi dalam berikan hiasan. Jika sudah selesai, jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan doa penutup majelis. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.